Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang standar pendidikan nasional. Ya. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan? Jadi, standar nasional pendidikan itu adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, fungsi dari standar pendidikan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Dan tujuan utama dari standar pendidikan nasional ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Baik, di sini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Indonesia, ya, ada 8 standar pendidikan, ya, 8 standar pendidikan nasional yang harus diselenggarakan dan wajib ada pada seluruh lembaga pendidikan yang ada di wilayah Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada standar isi. Yang kedua, ada namanya standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan atau yang disingkat dengan SKL. Yang keempat, standar pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidik. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan. Yang terakhir, ada standar penilaian. Jadi, 8 hal ini harus ada pada setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, untuk jelasnya, mari kita sama-sama membahas 8 standar pendidikan ini secara detail satu persatu. Oke. Baik, yang pertama di sini ada standar isi. Di standar isi ini ada banyak poin, ya, yang harus kita persiapkan selaku pendidik maupun calon pendidik serta kepala sekolah, ya, sebagai pimpinan dari sebuah lembaga sekolah. Nah, kita lihat bersama-sama. Sini ada standar pendidik. Nah, standar isi. Mohon maaf. Standar isi itu mencakup tentang KTSP maupun K13. Bagi yang masih memakai KTSP, maka isinya KTSP disesuaikan. Bagi yang memakai kurikulum 2013, maka nanti isinya disesuaikan juga dengan kurikulum 2013. Apa saja yang ada pada KTSP atau 2013? Antara lain, yang pertama itu harus ada mata pelajaran, ya. Jadi mata pelajaran yang memang disesuaikan dengan tingkatannya. Ya, misalnya ada SMA, jadi ada penjuruan, ada peminatan, ya, mata pelajaran ada lebih kurang 12 sampai 14. Nah, yang selanjutnya ada muatan lokal. Muatan lokal ini disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Contoh kalau di Sumatera Utara ini bagian mau ke mana, ya, ke baratnya, itu kan muatan lokalnya berupa aksara Arab Melayu. Nah, bagi daerah Toba, muatan lokalnya itu adalah tentang mungkin bahasa Batak. Terus untuk di Jawa mungkin bahasa Sunda, muatan lokal itu bahasa Jawa. Jadi disesuaikan saja. Selanjutnya ada pengembangan diri. Nah, kita juga harus membuat rencana untuk pengembangan diri. Apa-apa aja contoh pengembangan diri itu? Bisa program pramuka, ya, program ekstrakurikuler lainnya seperti UKS, atau mungkin ada tahfiz Quran, ya, atau mungkin ada kesenian. Yang selanjutnya ada beban belajar. Nah, beban belajar per minggu itu ditetapkan, ya. Beban belajar, ya, waktunya berapa saja. Selanjutnya ada ketuntasan. Kriteria ketuntasan itu harus ditetapkan juga. Bagaimana itu nanti akan kita lihat di SKN. Nah, selanjutnya ketika kita pengen
mutu pendidikan di sekolah kita itu bagus, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen penting pendukung ya dalam standar isi. Yang selanjutnya itu ada berita acara rapat. Nah, berita acara rapat ini wajib kita buat pada setiap rapat. Contoh, ketika ada rapat ya tentang kenaikan kelas, ketika ada rapat dalam pembuatan dokumen 1 ya, ketika ada rapat pembuatan dokumen 2 ataupun dokumen 3. Yang selanjutnya ada penyusunan kurikulum muatan lokal. Jadi di sini juga tidak bisa asal-asal aja kita buat muatan lokal. Jadi ada standarisasi dari muatan lokal tersebut. Jika anak-anak telah belajar muatan lokal, apa saja yang mereka dapat dari hasil belajar itu ya. Jadi tidak hanya memberikan materi yang tanpa ada acuan maupun struktur serta tujuannya nanti takutnya tidak tercapai. Yang D ada dokumen pelaksanaan pengembangan diri. Ya, dokumen pelaksanaan pengembangan diri ini, ya, jadi misalnya pengembangan diri di sini kita bilang ada pramuka, ada kegiatan UKS maupun tahfiz. Nah, jadi dokumen ini maksudnya adalah kira-kira apa yang ingin tujuan ya, berisi tentang tujuan maupun alur dari sebuah kegiatan ini. Pramuka kira-kira pertemuan pertama membahas tentang apa, di UKS itu bagaimana ya, di tahfiz apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pesertanya, jadi targetnya berapa. Jadi dokumen ini adalah bukti fisik dari pelaksanaan pengembangan diri, harus ada. Jadi tidak bisa hanya kami ada melaksanakan program pramuka, mana buktinya ya, ada nggak fotonya, bukti fisiknya. Jadi ini berupa bukti fisik. Selanjutnya ada buku bimbingan konseling. Nah, buku bimbingan konseling ini berupa ya catatan ya konseling siswa atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi sekolah juga harus mempunyai buku bimbingan konseling. Rasio guru BK dengan siswa adalah 1:140. Jika muridnya lebih dari 140, maka harus ada 2 guru bimbingan konseling. Itu wajib. Yang selanjutnya dokumen pengayaan. Nah, ini berkaitan nanti dengan standar proses ya. Yang G ada jadwal pelajaran. Di jadwal pelajaran juga dibuat ya. Jadi tidak bisa pula nanti tidak ada jadwal pelajarannya. Ada nanti gurunya juga kebingungan. Selanjutnya tugas-tugas siswa. Nah, tugas siswa ini ada terbagi menjadi 2. Pertama ada yang terstruktur, yang kedua ada yang tidak terstruktur ya. Jadi kalau bisa yang terstruktur itu dia maksimal 40% ya dari jam tatap muka yang ada. Yang selanjutnya ada buku panduan kurikulum. Nah, ini wajib ada. Biasanya buku ini kita dapatkan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya ada penyusunan KKM, standar isi. Jadi KKM-nya kalau bisa diusahakan untuk setiap mata pelajaran beda KKM-nya ya. Jadi tidak boleh semua mata pelajaran disamaratakan menjadi KKM 75. Tidak bisa. Itu harus ada analisis dulu. Bisa nggak? Kira-kira matematika kita jadikan KKM-nya 80. Kita analisis. Bisa nggak? Pendidikan agama Islam kita jadikan KKM-nya 75 ya. Untuk PAI ya, pendidikan agama Islam, kalau KKM-nya 75 sepertinya terlalu rendah. Makanya ada analisisnya. Jadi tidak semua mata pelajaran ya, harus sama KKM-nya pukul rata 75. Tidak, dia bervariasi. Dan selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini penting untuk apa? Sebagai dasar ataupun acuan penulisan atau penyusunan dari sebuah RPP. Ya, oke. Ini untuk standar isinya. Kira-kira kalau ada yang kurang boleh di komen. Terima kasih.